Shalom adik-adik, welcome to Starskid GBI Salemba. Sebelum beribadah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom papa-mama. Pastinya hari ini luar biasa adik-adik. Di tahun 2021 sesuatu yang baru. Kak Sandi saja kaget loh adik-adik sekalian. Di samping Kak Sandi wajah yang baru, pastinya adik-adik tidak asing pastinya ya. Adik-adik kalau dulu yang di samping Kak Sandi ini sebagai murid sekolah minggu, sekarang Kak Sandi akan panggil dia sebagai Kakak Jemima. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus hari-hari. Kita berdiri hari ini bersama-sama adik-adik yang ada di rumah beribadah memuji Tuhan. Pastinya hari yang spesial kita persiapkan buat Tuhan. Adik-adik ada di rumah tetap fokus. Jangan lagi jalan-jalan, yang masih nonton tolong matikan TV-nya. Yang masih makan stop dulu makan. Kita akan fokus sama Tuhan, kita akan beribadah. Kita akan mempersembahkan yang lebih baik adik-adik di tahun 2021 ini kepada Tuhan. Sebelum lebih jauh kita akan memuji Tuhan, adik-adik kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas hari ini Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan pada live stream pada hari ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa menyembah dan memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ya Tuhan supaya persembahan pada hari ini juga bisa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus hari-hari, lebih semangat lagi. Wow, haleluya. Kita akan memulai adik-adik, tapi sebelumnya semangat kita harus kita bangkitkan. Yang ada di rumah yuk bangkit berdiri dulu semuanya. Pastikan di depan laptop, di depan handphone berdiri dengan siap memuji Tuhan. Kita akan terlebih dahulu yel-yel buat Tuhan. Betul ya Kak Jejem ya? Kita Betul, yel-yel Kak. dulu betul ya? Lebih semangat pastinya. Siap. Di tahun 2021 semangat pastinya ya dia. Amin Kak. Yes, amin. Kita yel-yel dulu. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Hui, hui, hui. Yes, 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 yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sepertinya kakak lihat kurang semangat. Lebih semangat pastinya yang untuk yang kedua kali ini. Adik-adik coba bikin gerakannya yang lebih semangat. Sekali lagi. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Hui, hui, hui. Yes, 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 yes. Masih tetap bangkit berdiri adik-adik yang ada di rumah. Kita mau ekspresikan sukacita kita pada siang hari ini. Kita akan memuji Tuhan, bertepuk tangan, melompat buat Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Allah. Hatiku penuh nyanyian bagi Allah kita adik-adik. Kasih Yesus indah, oh indah. Haleluya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah. Sekali lagi katakan kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Katakan lebih indah dari apa adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
dari apa ya? Lebih tinggi Dari langit. bintang. Betul ya? Adik-adik, kita mau ekspresikan lebih lagi sukacita kita yang masih di rumah. Tetap bangkit berdiri adik-adik, bahwa kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit, lebih indah dari pelangi adik-adik. Kita mau ekspresikan lebih lagi, bertepuk tangan buat Tuhan. Semangat lagi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Setinggi-tingginya langit adik-adik, itulah kasih Tuhan yang lebih tinggi buat kita semuanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Katakan sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Katakan kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi lebih semangat, katakan setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalamnya, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Katakan seindah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Katakan dengan semangat, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Lebih semangat lagi adik-adik, katakan hatiku penuh nyanyian, penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi. Siapa adik-adik? Raja segala. Sama-sama katakan dialah Raja. Siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah. Sama-sama katakan, aku anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak. Sama-sama katakan. Haleluya. Semangat buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang ada di rumah boleh lompat buat Tuhan sekali, katakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Amin. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Katakan dialah Raja. Raja, dialah Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, sama-sama. Dialah Raja. Semangat, katakan aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak. Lebih semangat lagi, yang di sampingnya boleh menunjuk. Engkau anak raja. Kita semua anak. Sama-sama angkat tangan buat Tuhan. Yes. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Lagi-lagi buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik ada di rumah, kalau ada papa mamanya atau adiknya atau kakaknya, boleh tos lah buat mereka, bilang Yesus kita dahsyat. Yuk, Yesus kita dahsyat. Yesus kita Haleluya. dahsyat. Pastinya Yesus kita dahsyat, betul ya kakak Jejem ya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah pasti ngerasain betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan.
Adik-adik, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Yang ada di rumah boleh duduk, tapi tetap fokus kepada Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji, mengekspresikan sukacita buat Tuhan, saatnya kita masuk dalam penyembahan. Adik-adik, buka hati lebar-lebar buat Tuhan. Percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mau katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Katakan rancangan indah terjadi di hidup. Adik-adik, buka suara, katakan kepada Tuhan, Bapa yang mengerti segala yang ku dengan segenap hati katakan, kasih-Mu sempurna. Yes Tuhan, nyata dalam hidup. Mari angkat tangan buat Tuhan adik-adik, sama-sama katakan syukur. Buka suara, nyanyikan pujian ini. Bersyukur, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, lebih sungguh lagi katakan bersyukur Tuhan. Bersyukur, jangan diam adik-adik, buka suara buat Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur siang hari ini kepada-Mu ya Allah, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Lebih lagi kita naikkan kepada Tuhan adik-adik, katakan banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat, amin, di dalam hidup. Katakan rancangan indah terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Lebih fokus lagi yuk adik-adik sama Tuhan. Dialah Bapa yang mengerti kita adik-adik. Segala yang ku perlu, segala yang ku katakan kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam hidup. Yuk adik-adik semua sambil bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan, ku bersyukur. Amin. Yes. Bersyukur. Sambil mengangkat tangan adik-adik, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih sungguh lagi. Yuk katakan sama Tuhan, ku bersyukur.
bahasa roh buat Tuhan Yesus. Oh, rapatakan, rapatakan, rapasikin, rapatakan, Tuhan Yesus, kita dahsyat adik-adik, dia ajaib dan luar biasa. Katakan thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, kami bangga. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa. Ajaib segala perbuatan. Yesus. Adik-adik, semua angkat tangan buat Tuhan Yesus. Semua angkat tangan. Teman-teman, mari kita Tetap fokus sama mari Tuhan. kita fokus kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita Yes. nyanyikan satu lagu untuk Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita semua. Yes, Lord. Haleluya. Yes, Lord. Fokus sama Tuhan adik-adik. Thank you, Lord. Yes. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Yes, semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh bersama-sama katakan. Bila kau Izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sambil mengangkat tangan yang sama-sama katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lagi semua, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Katakan haleluya. Sekali lagi angkat tangan buat Tuhan Yesus adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, Kaulah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat bagi kami. Siang hari ini kami sungguh bersyukur kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di rumah kami, beserta dengan kami dalam ibadah ini. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Berfirmanlah bagi kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau fokus, kami mau duduk tenang mendengarkan firman Allah. Memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap mendengar firman Tuhan. Adik-adik ada di rumah yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Siapa yang hari ini semangat? Kita ketemu lagi di hari Minggu. Dan kita masuk tahun integritas. Kita masuk tahun baru, tahun 2021. Tahun integritas. Masih ingat nggak? Sama-sama yuk. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiranmu,
apa yang ada di dalam perkataanmu, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang adik-adik yang mau belajar sama-sama hari ini, mau nggak kita ucap syukur yuk? Kita naikkan syukur kita berdoa, minta hikmat. Yang mau, yuk siap-siap semuanya, tutup matanya yuk. Angkat hatimu, naikkan syukurmu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami nyatakan Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami. Bapak, kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami pikirkan, dan lebih dari itu, apa yang timbul di dalam hati kami, itu dapat sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan, baik yang mendengar ataupun yang didengar, sama-sama mendapatkan pengajaran daripada-Mu. Kami rindu di tahun integritas Engkau menuntun langkah kami dan memberikan hikmat supaya semua hal yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Adik-adik yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Kamu nih, kok tanya nih, ada nggak ya yang di sini pernah didapat janji? Apa itu ya janji? Gini loh, misalnya nih, mungkin ada papa atau mama, atau mungkin ada kakak sekolah minggu, atau mungkin ada siapa deh itu bilang begini, kamu kalau nanti nilainya bagus, kalau kamu naik kelas, janji kita beli sepatu baru ya. Nanti kalau nilai kamu bagus, kamu rajin belajar, nanti naik kelas kita jalan-jalan. Pernah nggak dikasih janji? Kayaknya enak sih janji, sesederhana ini doang. Kalau makannya banyak, nanti kita jalan-jalan ya ke mall. Oh, pasti tuh. Kalau makan sayurnya pinter, nanti kita pergi main. Oh, seringkali waktu kita dapat janji, kita senang. Yang tadinya nggak suka makan sayur nih, jadi suka makan sayur. Yang tadinya males-malesan belajar, jadi rajin belajar. Karena pikirannya gini, nanti aku dapat ini. Ternyata waktu hari yang dinanti-nantikan, waktu saat yang dinanti-nantikan, harusnya janji itu dipenuhi. Mendadak orang yang memberi janji bilang begini, boleh nggak rencananya kita tunda dulu ya? Misalnya, papa mama janji beliin kamu sepatu. Ternyata sepatu adik kamu jebol duluan, sampai gak punya sepatu. Terus papa mama bilang, boleh nggak sepatunya buat adik kamu dulu? Rasanya gimana tuh? Kok kayaknya sedih ya? Bisa jadi. Kok kayaknya kesel ya? Kan harusnya aku yang dapat. Bisa jadi. Tapi firman Tuhan berkata, iman melihat
lebih jauh dari janji. Iman bukan bicara apa janjinya, tapi iman mempercayai siapa yang berjanji. Kita harus jadi teladan dalam iman. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh namanya Abraham. Oh, sangat terkenal ya. Pasti semuanya tahu. Abraham dikenal. Hebat. Ada orang dikenal yang suka nyontek, namanya tukang contek. Kalau orangnya suka ngupil, pasti dikenalnya dengan tukang ngupil. Tapi Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Abraham tinggal bersama keluarganya di tanah yang namanya Ur Kasdim. Jauh sekali dari negeri yang namanya Kanaan. Tapi di tanah itu Abraham mendengar suara. Adik-adik, mau dengar janji Tuhan? Peka telinganya. Kak, gimana Kak supaya peka telinga aku? Mau dengar janji Tuhan? Buat peka telinga kamu. Siapa yang membuat kita peka akan janji Tuhan? Bukankah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita? Minta sama Tuhan tiap pagi. Tuhan, biar telingaku peka. Ya kan? Firman Tuhan berkata, siapa yang meminta, maka akan diberikan kepadanya. Minta. Abraham mendengar suara itu. Abraham, Abraham, pergilah dari tanah ini. Pergilah dari seluruh sanak keluargamu. Karena pergilah ke tempat yang Abraham aja nggak tahu. Pergilah yang pada tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Maka aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang. Dan aku akan memberkati engkau. Waktu Abraham dengar, Abraham percaya. Abraham berjalan dari tanah Ur, berjalan sampai ke tanah Kanaan. Waktu dia tinggal di sana, kalau keturunannya akan menjadi banyak, berarti Abraham harus punya anak. Bener dong? Kalau keturunannya jadi banyak, Abraham harus punya anak. Abraham tidak menantikan cuma 1-2 tahun deh. Puluhan tahun. Sampai mungkin lupa sama janjinya. Tapi kakak belajar, Abraham percaya pada Allah yang membuat janji. Dan sepanjang tahun itu, ada nggak kesalahan yang dia buat? Ada deh. Tapi sepanjang tahun itu, Tuhan menegaskan kembali. Tuhan datang kembali. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia nggak lupa janjinya. Papa mama mungkin lupa. Kakak-kakak mungkin lupa. Manusia bisa melupakan janjinya. Tapi Allah tidak melupakan janjinya. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Abraham menanti. Dia nggak tahu kapan. Tapi waktu kita percaya kepada siapa, waktu kita percaya siapa yang menjanjikan, kita tahu dia akan menepati. Meskipun waktunya berbeda dengan waktu kita. Setelah lama ditunggu-tunggu, lahirlah Ishak. Bayangin gak? Ya, dijanjiin nih dan ditepati. Senang banget gak? Mendadak hari itu. Ke toko yuk. Kamu boleh beli sepatu yang mana aja, sesuai janji. Udah dipegang nih sepatu. Ini bagus banget. Lihat, ini sepatu yang aku impi-impikan. Udah setahun. Atau udah dijanjiin beli sepeda. Aduh, nunggu sepedanya nggak ada. Aduh, sampai akhirnya hari itu kamu pegang sepeda.
janji dipenuhi. Abraham mendapatkan Ishak, janji dipenuhi. Tapi mendadak Tuhan bilang begini, Abraham tidur. Abraham, kata Tuhan. Besok pergilah dengan Ishak ke tanah Moria, ke tempat di mana aku sudah tentukan. Persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran. Kakak nggak tahu rasanya. Seringkali kita senang ya kalau sudah mendapatkan apa yang dijanjikan. Tapi waktu itu diambil, diminta sama sang pemberi janji. Seringkali kita pikir itu milik kita. Tapi beda apa yang dilakukan Abraham. Firman Tuhan mencatat, dia nggak nunggu seminggu, dia nggak nunggu 2 minggu, dia nggak nunggu 3 hari. Dia bangun pagi itu, pagi-pagi benar, Abraham menatap. Dia mengajak Ishak. Dia mengajak Ishak dan pegawainya. Dia menata kebutuhan untuk membawa korban bakaran ke atas gunung Moria itu. Pagi-pagi benar. Kita belajar. Ketaatan yang tertunda itu adalah ketidaktaatan. Dek, adik-adik di rumah kan, kita nggak pernah tahu kapan kita mulai sekolah. Tapi percayalah, waktu kamu belajar taat, ketaatan itu waktu perintah diberikan, kamu kerjain. Ketaatan yang tertunda adalah ketidaktaatan. Abraham menunjukkannya. Dia langsung taat. 3 hari perjalanan sampai ke gunung itu. Kakak nggak bisa bayangin perasaan hati Abraham. Bilang sama pegawainya, kamu tunggu di sini, karena aku dan Ishak akan naik ke gunung ini untuk membawa persembahan. Tapi dengan iman, Abraham berkata begini, bukan saya nanti akan kembali, no. Kami, saya dan Ishak akan kembali. Dia tahu siapa yang memberikan janji. Dia tahu siapa Allah yang memberikan janji. Memang orang yang sama bilang, korbankan Ishak. Tapi dia kenal Allah yang memberi janji. Dan Allah itu sanggup mengembalikan Ishak, sanggup membangkitkan orang mati. Tahu dari mana? Ibrani menuliskannya. Dan Abraham menunjukkan imannya di dalam perkataannya. Abraham menunjukkan imannya di dalam perbuatannya. Tunggu di sini, nanti kami akan kembali. Abraham dan Ishak naik ke atas gunung yang ditentukan Tuhan itu. Kakak yakin banget ya hari itu, waktu mereka naik, berjalan, mendadak Ishak nanya, Bapak, ini kan udah ada kayunya, ini udah ada alat-alat semuanya, mana korbannya? Dengan iman Abraham berkata, Tuhan akan menyediakan korbannya. Abraham mempercayai Allah yang memberikan janji itu. Abraham mempercayai Allah yang menguji imannya. Sampai atas, Alkitab tidak menceritakan, tapi kakak yakin ada banyak hal terjadi. Kenapa? Bisa bayangin Ishak diikat. Hari itu Ishak sudah umur belasan, diikat. Kemudian diletakkan di atas mezbah.
mungkin ketakutan, mungkin bingung. Tapi kakak sangat yakin Ishak melihat bagaimana Abraham menyembah. Ishak melihat bagaimana iman Abraham. Adik-adik, jadi teladan di dalam iman. Banyak orang melihat bagaimana kamu menyembah walaupun kamu masih kecil. Banyak orang menantikan bagaimana kamu berdoa walaupun mungkin usia kamu belum dewasa. Dan waktu Abraham naikkan belatinya untuk dihujam ke tubuh Ishak, mendadak ada suara, "Abraham! Jangan lakukan itu." Allah menghentikan. "Telah kulihat Abraham punya iman. Abraham sudah melalui tes itu, sudah melalui ujian iman itu. Wow, dan ditemukan iman di dalam Abraham. Aku sediakan seekor domba jantan." Wow, domba jantan menggantikan Ishak. Wow, dan di situ Abraham menamai Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dek, dahsyat ya. Kakak sangat tahu kita lagi kondisi pandemi. Janjinya sekolah akan buka, tapi ternyata enggak. Janjinya mungkin kehidupan akan berlangsung seperti dulu yang kita tahu, tapi kenyataannya jauh dari itu. Malah sekarang ada banyak varian-varian. Apakah vaksin? Jawabannya kita nggak pernah tahu. Tapi yang kakak tahu, Allah yang memberi janji. Abraham naik ke atas gunung Tuhan. Wow, kamu dan saya naik ke atas gunung Tuhan. Di sana kita bisa melihat Dia Allah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Berani percaya nggak? Pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan. Kondisi seperti ini, bencana alam di mana-mana, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi waktu kamu percaya siapa yang membuat janji keselamatan buat kamu dan saya, waktu kamu mengenal Allah yang memberikan janji, imanmu akan bangkit. Karena kamu mengenal Allah yang hebat, karena kamu mengenal Allah yang benar, dan kamu mengenal Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kamu perlukan. Kalau hari ini kamu bimbang, hari ini kamu takut, banyak hal yang kamu lihat tidak sesuai dengan rencana kamu, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan untuk kamu, berani percaya nggak pada Allah yang membuat janji? Berani percaya? Naik yuk ke atas gunung Tuhan, dan kita lihat bahwa Dia Allah yang menyediakan. Tutup matanya. Naikkan hatimu deh. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan untuk adik-adikku Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah gembala yang baik. Engkau Allah yang menuntun kami Tuhan sampai hari ini. Tahun demi tahun, hari demi hari, Engkau tetap Allah yang sama. Bapak, ajar kami melihat Tuhan, iman kami tidak bergantung pada janji, tapi iman kami mengenal siapa yang memberikan janji, yaitu Engkau sendiri Bapak. Bapak, ajar kami Tuhan melihat-Mu dalam kehidupan kami.
Ajar kami Tuhan merasakan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkata, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Tuhan, jika adik-adikku hari ini kekurangan Bapa, kesulitan Tuhan, keluarga mereka kesulitan Tuhan, di masa pandemi, kami percaya Bapa, Engkau Allah yang menyediakan. Dan aku ingin Tuhan berkati hidup mereka, supaya mereka bisa melihat Engkau Allah yang menyediakan. Dan Engkau menyediakan apa yang mereka perlukan. Cukupkan hidup mereka. Biar mereka melihat Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka. Sekali-kali Engkau tidak meninggalkan mereka. Dan lebih dari itu Tuhan, kami sangat percaya Engkau Allah yang menepati janjinya. Kepada Allah yang seperti itulah kami percayakan hidup kami, baik tubuh, baik jiwa, baik roh, terpelihara sempurna sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Teman-teman, tiba saatnya kita akan memberi persembahan dari Papa Mama ya. Scan barcode sebelum kita memberi. Mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memberi persembahan yang terbaik. Berkati persembahan ini untuk pelayanan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Teman-teman, saatnya kita memperkatakan metafora ketiga, yang artinya pertama, aturan Roh Kudus yang terdasar di Zamanau. Yang kedua, penuaian yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan kompromi dengan dosa, seperti memenangkan banyak jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya memperkatakan kata Ustaz ketiga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik semuanya, luar biasa hari ini kakak sangat diberkati. Kak Jejeng gimana? Diberkati luar biasa, Sangat ya. Kak. Iya, kalau kita diberkati Tuhan, adik-adik di rumah pastinya diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, kalau tadi kakak bilang, ini yang di sebelah Kak Sandi ini dulu sekolah minggu, sekarang sudah jadi kakak. Adik-adik juga ada di rumah pastinya. Ada waktu Tuhan, adik-adik yang ada di rumah pasti dipakai Tuhan. Apalagi tahun 2021 adalah tahun integritas adik-adik. Maka firman Tuhan yang kita hidupi menjadi berkat buat kita. Adik-adik, firman Tuhan yang kita sudah dengar siang hari ini, biarlah menjadi berkat buat kita semuanya. Kita renungkan itu dan kita lakukan dalam setiap aktivitas kita, baik di rumah, di tempat kita bermain atau dimanapun. Tetap firman Tuhan menjadi rema buat kita. Yuk adik-adik, kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu buat Tuhan Yesus, adik-adik. Kita berdoa. Hai, salam kenal, nama saya Insa, saya dari Jayapura, Papua. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk pelayanan di GBI Salemba dan GBI Cibubur. Berkati pelayanan sekolah minggu, pelayanan youth, ibadah raya, doa dan pujian, penyembahan, dan tim kreat. Semua pelayanan ini dapat
membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk gembala kami, Pak Davin, Nathanael, Bu Rita, dan Kak Efraim. Berikan kesehatan dan perlindungan senantiasa. Berkati juga kedua wakil gembala, Pak Cahadi dan Pak Jendra beserta keluarganya, dan berikan kesehatan dan perlindungan senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, hari ini selalu mau berdoa, doakanlah keluarga kami biar mereka sehat di rumah, biar mereka tidak kena jangkitan virus corona, biar virus corona diam, biar semua orang sehat, biar teman-teman kalau gue sehat, biar keluarga kami sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Biarlah virus pergi dari Jakarta ini, dalam nama Yesus, amin. Bapak, betapa kami bersyukur, betapa kami berterima kasih buat karya Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan boleh pakai kami hari ini, kami boleh ada kesempatan memuji dan menyembah-Mu, itu semua anugerah yang luar biasa. Berkati kami semua yang sudah beribadah hari ini, berkati papa mama kami, berkati orang-orang yang kami cintai. Tutup bungkus kami sepanjang minggu ini dengan darah-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Biarlah minggu-minggu yang akan datang dalam ibadah-ibadah yang kami ikuti secara online, berikan kami gairah, semangat, rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Perlindungan Allah sempurna atas kami, kemuliaan Tuhan menundungi kami. Akhirnya kami persembahkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan yang sudah memberkati kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Dengan semangat katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.